Hai guys, welcome to Bioskop Mini. Seperti biasa di video kali ini kita akan melanjutkan kisah geng The Peaky Blinders di season 2 episode 3. Di video sebelumnya, di episode 2, Polly dikejutkan dengan kedatangan anaknya ke Birmingham. Dan seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya guys. Let's go! Cerita diawali dengan Mayor Campbell dan Sersan Moss yang membicarakan tentang kasus pembunuhan yang marak terjadi belakangan ini. Kemudian di bar Garrison, Thomas dan saudara-saudaranya mengadakan perekrutan anggota baru The Peaky Blinders. Seorang pemuda polos yang bernama Harold Sankook datang ke sana untuk melamar, tapi pemuda tersebut sempat diragukan oleh Arthur. Namun tidak dengan Thomas. Ia menerima pemuda itu sebagai anggota baru The Peaky Blinders karena pemuda itu sama sekali tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Thomas menugaskan Harold sebagai mata-mata yang akan mengawasi pergerakan Derby Sabini melalui penjara dan kepolisian, dan karena catatan kriminal yang minim dari Harold, mungkin dia tidak akan dicurigai. What are you? Wait. It's not a real gun. Sementara di kediaman keluarga Shelby, terlihat Polly dan anaknya Michael sedang menikmati teh bersama. The man who came to the house. He's driving a push car. He looks rich. Kemudian tak lama setelah itu, Arthur dan adik-adiknya datang ke sana. Arthur dan John tertawa geli ketika melihat Polly bersama seorang pemuda, dan Thomas pun memperkenalkan saudara-saudaranya dengan sepupu sekaligus putra Polly, yaitu Michael Gray. Setelah itu, Thomas pun membiarkan Polly dan anaknya menikmati waktu bersama mereka saat itu. Dan berlanjut, Thomas menemui seorang kopral dan teman lamanya di Black Country yang bernama Billy. Di sana mereka mengadakan persekutuan di antara geng The Peaky Blinders dan Black Country. Dan Thomas menjadikan Billy sebagai pemimpin pasukannya yang berbasis di Camden Town, London. Setelah itu, Thomas menemui Michael dan menyuruhnya untuk pulang ke desanya karena Michael belum berumur 18 tahun, jadi dia masih tanggung jawab orang tua asuhnya. Tetapi Michael menolak permintaan Thomas tersebut dan memilih untuk tinggal di Birmingham. Thomas juga menegaskan bahwa bisnis yang dijalankannya adalah bisnis yang tidak baik. Banyak orang yang akan tersakiti dan mati. Michael terlalu muda untuk memahami hal tersebut. Dan kini, masa gerakan ekspansi Thomas dimulai. Billy Kitchen dan pasukannya mendatangi markas milik Alfie Solomon yang disebutnya pabrik roti, tetapi sebenarnya di sana adalah pabrik penyulingan minuman keras jenis rum. Di sana, Billy dan anak buahnya yang diberikan oleh Thomas mendaftarkan nama mereka di sana sebagai sekutu perang melawan Sabini. Setelah itu, Alfie menjelaskan kepada mereka tentang peraturan yang harus dipatuhi di tempatnya. Kemudian dilanjutkan oleh Thomas mengenai misi mereka di sana untuk mengawasi pergerakan musuh mereka dan menyamar menjadi bagian dari mereka. Sementara Arthur yang sedang berada di bar Garrison tampaknya sudah mulai kecanduan dengan obat terlarang tersebut. Kemudian tak lama setelah itu, seorang wanita datang dan menodongkan pistol ke arah Arthur. Dan ternyata dia adalah ibu dari anak yang dibunuh oleh Arthur kemarin. Wanita itu berniat membunuh Arthur, tetapi peluru yang ia tembakkan meleset. Arthur mencoba bicara baik-baik dengannya. Arthur meminta maaf atas kejadian yang menimpa anaknya, dan Arthur juga mengatakan bahwa dia boleh menganggap Arthur sebagai anaknya, serta Arthur juga akan membiayai hidup wanita tersebut. Tetapi wanita itu menolaknya dan meninggalkan Arthur dengan penuh rasa amarah. Di kantor polisi, Harold menjalankan amanah yang diberikan Thomas dengan bantuan Sersan Moss. Di sana, dia ditahan dengan tuduhan palsu, yaitu judi ilegal. Dan akhirnya, ia dipenjara selama 1 bulan. Kabar itu sangat cepat sampai kepada Sabini. Dia mengetahui bahwa bandar judi The Peaky Blinders telah ditangkap. Kemudian, Sabini menyuruh anak buahnya untuk membunuh pemuda tersebut dan mengirimkan peringatan kepada Thomas Shelby. Hancocks, we can make a point. You see, the favorites, they're all winning. And the second favorites. All right, I'll say it. We'll kill the Hancocks kid and send a message. Pemuda malang itu yang sedang kedinginan di penjara harus menerima akhir yang mengenaskan.
karena tanpa ia ketahui, kematian akan menghampirinya di sana. Di tengah malam, 2 orang datang ke sana dan langsung menghabisi Harold dengan sangat kejam. Keesokan harinya, Thomas menerima surat dari Sabini bahwa dia telah membunuh anak buah Thomas. Dan juga tertulis, sasaran berikutnya adalah Tommy Shelby. Setelah mengetahui itu, Thomas meminta anggotanya untuk mencari pelaku yang membunuh Harold Hancock dan melakukan hal yang sama terhadap si pelaku. Thomas juga meminta izin pada Polly bahwa dia akan membeli kuda untuk menyerang bisnis pacuan kuda milik Sabini. Michael yang mendengar mereka membahas tentang kuda, tiba-tiba menyelinap masuk ke sana dan mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin ikut dengan Thomas Shelby. Tetapi Polly mengkhawatirkan keselamatan anaknya tersebut. Keputusan Polly tersebut membuat Michael kecewa dan meninggalkannya. Tetapi John membujuk Polly. Polly pun memperbolehkan Michael untuk ikut membeli kuda. Dan mereka pun berangkat hari itu juga. So, morals of market. Sedgemoor stood. Do we hear 250? Di sana, Thomas berhasil memenangkan lelang kuda yang menjadi incarannya sejak awal. Kemudian di sana dia bertemu dengan pelatih kuda pacuan yang bernama May Carleton. Dia tertarik untuk melatih kuda pacuan milik Thomas dan memberikan kartu identitasnya jika Thomas juga tertarik. Thomas mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya dan Thomas pun kembali ke Birmingham. Di saat mereka akan keluar dari tempat tersebut, ternyata anak buah Sabini sudah menunggu mereka di sana dan mencoba membunuh Thomas. Tetapi sayangnya orang itulah yang dibuat sekarat oleh Arthur. Sementara Michael hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut dan untungnya tidak ada yang terluka di antara mereka dan mereka pun bergegas pulang. Michael pun kembali bersama Polly tanpa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Arthur mencoba menenangkan dirinya untuk sejenak dan Thomas masih memikirkan apakah dia akan menerima tawaran wanita tersebut atau tidak. Dan cerita pun bersambung. Tentu pembahasan alur Peaky Blinders Season 2 episode 4 selanjutnya akan menarik untuk disimak dan tentu saja akan menjadi salah satu bagian penting dari keseluruhan dongeng The Peaky Blinders. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan Peaky Blinders di video selanjutnya. Sekian dulu video pembahasan alur Peaky Blinders Season 2 episode 3 kali ini. Saya Lex beserta tim kreatif dari Bioskop Mini mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye.